TIR-nya ya. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, bedanya ini sama ini apa? Kalau yang ini itu untuk sampelnya itu harus dibuat berbentuk pelet dulu. Ya, baru bisa dimasukkan ke dalam alat ini, baru bisa diukur. Tapi kalau yang ini itu nggak perlu dibuat pelet, langsung saja ditaruh di sini. Kalau misalkan sampelnya berbentuk cair, tinggal diteteskan di bagian ini, tengahnya, prismanya ini atau kristalnya ini. Ini di sini diteteskan di sini, atau kalau bentuknya semi padat juga tinggal ditaruh di sini aja. Kalau serbuk bedanya, kalau serbuk seperti ini ya sampelnya, atau yang ini. Nah, ini nanti tinggal diambil sedikit saja, ditaruh di atas prismanya ini sampai dia menutupi dari prismanya ini. Ada yang bawa sedip? Ambil sebentar. Sedip, akan dulu mesinnya ini ya. Kalau ini sudah menyala, komputernya dinyalakan, kemudian spektrumnya dinyalakan. Nanti kalau ini sudah nyala, biasanya spektrumnya ini akan berwarna merah. Itu tandanya dia sudah ada aliran listriknya. Tinggal di on off kan saja. Ini tombol on off nya sudah. Ini sudah nyala semua. Tinggal kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya itu adalah Microlab Expert ya. Microlab Expert. Nah, kita lihat saja. Nah, bentuk tampilannya seperti ini ya. Tinggal kita konekkan saja. Seperti kemarin Spektro ya, dikonekkan dulu. Ini kalau sudah konek, klik dulu backgroundnya. Nah, ini ada perintah untuk membersihkan kristalnya. Kristalnya itu apa? Ini yang bagian tengahnya ini. Itu dibersihkan dulu pakai etanol yang PA ya, jangan yang teknis, jangan yang 96, yang PA. Tisunya belum. Ini diteteskan dulu ya. Teteskan di bagian kristal atau prismanya ini. Belum. Pinset sama lipatnya juga belum. Nah, ini dibersihkannya ini, terus kemudian ini besinya ini juga dibersihkan, soalnya nanti ini dipakai kalau sampelnya adalah padatan atau serbuk. Jadi ini juga harus dibersihkan dan hati-hati ya, karena ini bisa lepas. Kalau lepas dia nggak bisa lagi mengukur yang serbuk. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, kalau sudah dibersihkan tinggal di oke saja. Jadi tunggu sampai prosesnya selesai. Itu ijazahnya selesai. Ya, ini prosesnya masih berjalan. Lama Pak. Oh, maaf sebelumnya
harusnya ini tadi sampel ID-nya adalah blank udara ya. Terus kemudian di background terus baru di clean kristal, harusnya tadi seperti itu. Awal itu blank udara. Kenapa blank udara? Karena udara pun dia bisa diukur menggunakan ini. Nah, itu untuk mengetahui apakah kristalnya ini kotor atau tidak. Kan udara harusnya bersih ya, nggak ada apa namanya kayak rumput gitu. Spektrum yang rumput harusnya kan mulus. Kemudian kalau sudah blank udara, nah yang selanjutnya itu mau ngecek apa dulu? Misalkan sampel pertama itu kan asam benzoat ya. Nah ini ditulis dulu biar tidak lupa, asam benzoat. Kalau sudah, terus asam benzoatnya kita ambil sedikit. Sedikit saja seujung sudip ya, kita taruh bagian tengahnya ya, seperti itu ya, karena prismanya kan di tengah, yang buat mengukur itu kan ada di tengah. Terus kemudian kalau sampelnya padat, ini harus diputar terus ditekan, diputar terus sampai bunyi. Nah ini dilihat diagnostiknya, warnanya ini harus hijau. Kalau misalkan kuning atau merah seperti ini, berarti itu belum rata ke seluruh prismanya atau kristalnya. Ini harus diratakan atau diulang kembali. Kayak ulang aja. Biar kelihatan. Biasanya kita pakai itu yang PA. Ya, terus untuk bersihnya tadi pakai apa Pak? Pakai etanol. Ini enggak Yang PA bukan yang air yang asam kuat atau asam kuat. Jadi misalkan asam sulfat mau anda jelaskan seperti apa? Nanti akan terus struktur kristalnya kan, yang ada kristal yang titiknya itu dari situ. Kalau asam kuat juga tidak boleh. Jadi ya nyawanya ya biasanya seperti misalkan ini ya kayak etanol dari itu ya, kecuali yang sifatnya asam kuat atau asam ekstrak boleh. Kalau yang cairan tidak perlu ditekan pakai kuat ya. Tapi kalau yang pakai harus di press. Nah kayak etanol itu kan sifatnya mudah menguap. Karena dia mudah menguap, maka kalau misalkan ada tetes cairannya, kemudian kita nanti lama-lama akan hilang. Dia kan habiskan tetes lagi. Tidak apa-apa. Nah kalau yang ATR ini memang apa? Spektrum yang memang modern ya. Kalau yang dulu itu pakainya PSKBR. Ada yang masih ada alatnya ya? Oh iya itu yang di Mas Pada itu di baju emosi. Kalau yang ini pakainya yang Belum Mbak. ini kan ada langsung kayak itu yang panasnya yang panjang. Oh, Pas ya, apaan itu? Langsung kita kalau yang padatan ya berarti kita akan sampai klik gitu kan. Jangan takut kalau saya. Harusnya sampai hijau Pak. harusnya hijau. Ya, kalau saya udah diganti. Isinya misalnya dong, Mas, kapur. Mas perangkat alat itu kalau nggak salah 600 juta.
800 itu yang pria ini. Terus kan ini bisa pakai dua metode. Yang pertama tuh langsung dimasukkan, langsung diukur gitu kan, kristal maupun cairan langsung bisa kita measure, kita ukur, kemudian nanti akan keluar hasil seperti itu. Atau kita nah ini tes KPR-nya. Jadi KPR-nya juga bukan KPR yang di lab ini, tapi KPR yang for FT. Ya, jadi yang khusus. Jadi nanti contoh dari asam benzoat ya, ini sudah jadi spektranya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat di samping itu di sumbu Y ini masih satuannya absorbensi. Tadi kan dijelaskan harus transmitasi ya, jadi harus diubah dulu dari absorbensi ke transmitan. Caranya diklik aja matematik, kemudian klik pick picking sampai muncul garis merah seperti ini. Nah, ini garisnya diklik saja, nanti akan muncul nilai-nilainya, nilai dari puncak-puncaknya. Tadi kan belum ada, hanya peaknya saja ya. Nah, ini sudah ada nilainya. Nah, kalau sudah, kita klik lagi matematik, kemudian di convert Y, karena yang kita ubah adalah absorbensi yang di sumbu Y nya. Jadi pilih yang convert Y, kemudian di calculate. Nah, ini sudah berubah ke dalam bentuk transmitan. Kalau sudah seperti ini tinggal di save saja. Save as. Oke. Kelompok apa? C. Ini asam benzoat, kita save saja. Kemudian save lagi dalam bentuk file PDF-nya. Jadi seperti itu. Di dulu sampel ID-nya. Lalu kita bersihkan. Dan jangan lupa dibersihkan menggunakan etanol yang PA. Kalau bentuknya cair seperti ini, tinggal diteteskan saja pada bagian kristalnya. Setelah itu langsung klik measure ini dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini seperti tadi hasilnya untuk etanol. Kita picking dulu untuk memunculkan nilainya ya. Terus kemudian kita convert. Nah, seperti ini. Baru di save.